Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dias Nursidik. Saya dari kelompok 7 dan di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang isu kesehatan wanita dan pria. Setiap manusia, baik pria maupun wanita, memiliki kesehatan mental dan kesehatan fisik yang tentunya sangat berpengaruh untuk kehidupan sehari-hari. Menurut World Health Organization atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana individu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup secara normal, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kesehatan mental yang akan membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh akan berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan akan mempengaruhi cara berpikir, cara merasakan, dan berperilaku. Kesehatan mental yang baik juga membantu menentukan cara mengelola stres, berhubungan dengan orang lain, dan membuat sebuah pikiran. Jika kesehatan mental terganggu, pikiran, suasana hati, dan perilaku akan terpengaruh sehingga kondisi fisik dan kualitas hidup seseorang juga akan menurun. Bagaimana kesehatan mental mempengaruhi kesehatan fisik? Menurut Charles Goodstein, seorang profesor klinis psikiatri dari Langone School of Medicine, New York University, perasaan dan pikiran kita adalah memicu pelepasan sistem endokrin yang mengatur pelepasan hormon dan mempengaruhi sistem kerja organ tubuh seseorang. Sebagai contoh, orang yang mengidap stres akan menyebabkan penurunan aliran darah ke jantung, meningkatkan kebutuhan oksigen, dan memiliki efek buruk terhadap reaksi imun, menyebabkan rentan terhadap infeksi pada gigi, dan akibatnya kesehatan gigi dan mulut bisa terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mugni Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara gender dan kesehatan mental. Yang pertama, penelitian yang dilakukan di Universitas Minnesota menunjukkan bahwa gangguan kesehatan mental yang dialami oleh perempuan dan laki-laki menunjukkan karakter yang khas. Pada wanita, masalah yang sering muncul biasanya berupa depresi, sedangkan pada laki-laki, masalah yang muncul berkaitan dengan impulsivitas. Perbedaan itu seperti gangguan atau masalah yang lebih banyak tampil pada perempuan seperti depresi, gangguan kecemasan, somatisasi, kepribadian histrionik, kepribadian dependen, dan lain-lain. Nah, kemudian gangguan dan masalah yang lebih banyak tampil pada laki-laki seperti alkoholisme dan obat, tingkah laku antisosial, transseksualisme, judi patologis, kepribadian paranoid, kepribadian antisosial, kepribadian kompulsif, dan gangguan eksplosif agresif. Yang selanjutnya, diagnosis yang diberikan pada perempuan dan laki-laki sudah sering berbeda. Mengapa? Nah, ada beberapa penjelasan. Yang pertama itu penjelasan secara biologis. Secara biologis, perbedaan hormonal menyebabkan laki-laki cenderung lebih agresif. Tidak adanya kelekatan biologis pada anak dibanding dengan perempuan yang mengandung, kemudian mengurus anak, menyebabkan laki-laki cenderung kurang peduli pada orang lain secara umum. Karakter reproduksi perempuan cenderung menyebabkan perempuan lebih mudah depresi, seperti baby blues, seperti itu. Nah, penjelasan secara sosial yang berpengaruh adalah kebiasaan, peran, posisi, tuntutan yang diberikan pada laki-laki dan perempuan kan berbeda, menyebabkan munculnya penghayatan dan masalah-masalah yang berbeda. Laki-laki dituntut tampil kuat, menolak hal-hal yang terkait dengan perasaan karena dinilai feminis. Laki-laki harus kompetitif, sibuk gitu, dinilai sibuk, harus menomorsatukan orang lain, terutama keluarga, gitu. Harus menjadi tulang punggung. Itulah tekanan-tekanan yang dialami oleh laki-laki. Kemudian perempuan pun dituntut mengutamakan hubungan, perasaan, afeksi, dituntut untuk memperlihatkan sisi kasih sayang pada orang lain, gitu. Ya, kemudian penjelasan secara interaksi. Mungkin ada alasan-alasan biologis yang mendasari seperti hal-hal tadi yang saya sebutkan, seperti adanya perbedaan hormonal,
kemudian dan lain sebagainya. Tapi interaksi atau sosial lah yang lebih cenderung berpengaruh pada perbedaan psikologis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Munarudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa penyakit kesehatan mental. Penyakit mental ini bisa diderita oleh siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, status ekonomi, bahkan agama. Jangan kaitkan penyakit ini dengan keagamaan dan tingkat keimanan, karena ini adalah penyakit medis. Gejalanya bisa dari ringan hingga parah sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Penyakit mental dimulai dari gangguan makan, kepribadian, antisosial, sampai gangguan seksual dan bahkan juga kalau satu orang mengidap lebih dari satu jenis penyakit tersebut. Nah, apa penyebab penyakit mental ini? Sampai saat ini belum diketahui. Kemungkinan ini terjadi karena ketidakseimbangan kimiawi di otak, pengalaman masa kanak-kanak, keturunan, penyakit, eksposur prenatal, dan stres. Penyakit mental yang tak tertangani dengan benar bakalan membuat penderita mengalami kesulitan menjalani fungsinya sehari-hari. Bahkan mungkin juga seperti hubungan sosial, finansial, sampai urusan lainnya jadi terganggu. Namun dengan perawatan yang benar, penderita bisa membaik meski ada kemungkinan kambuh. Berikut macam-macam penyakit mental. Yang pertama, bipolar disorder. Bipolar disorder adalah kondisi mental di mana penderita punya siklus suasana hati yang naik turun, yang disebut dengan fase manik dan depresi. Mereka bisa ngerasa bahagia atau sedih. Ini beda dengan perubahan mood, tapi jauh lebih parah lagi. Misalnya mereka di fase depresi, mereka bisa sangat sedih, putus asa, hilang minat dan kesukaan sama sebagian besar kegiatan. Gak jarang pikiran bunuh diri muncul di fase ini, tapi saat di fase manik, penderita akan merasa penuh euforia, penuh energi, dan jadi mudah tersinggung. Dan perubahan suasana hati tersebut bisa berpengaruh pada aktivitas tidur, penilaian, perilaku, dan kemampuan berpikir jernih. Kemudian yang kedua, gangguan perkembangan syaraf adalah gangguan pada syaraf yang terjadi akibat adanya efek pada otak di awal pertumbuhannya. Akibat terjadi kegagalan kemampuan fungsi neurologis yang seharusnya dimiliki seseorang. Penyakit mental akibat syaraf ini yang biasanya didiagnosis selama masa bayi, masa kanak-kanak, atau remaja. Kemudian yang ketiga, cacat intelektual adalah di mana penderita mengalami keterbatasan fungsi intelektual dan perilaku adaptif. Identifikasi penyakit mental ini diketahui melalui tes IQ yang menunjukkan nilai IQ di bawah 70. Sedangkan yang dimaksud dengan perilaku adaptif adalah perilaku yang melibatkan keterampilan praktis sehari-hari, seperti perawatan diri, interaksi sosial, dan keterampilan hidup. Kemudian yang keempat, gangguan komunikasi. Seperti namanya, penderita penyakit mental ini sulit menggunakan atau memahami atau mendeteksi bahasa dan ucapan. Gangguan ini punya 4 subtipe yang berbeda, seperti gagap, gangguan bahasa, gangguan suara bicara, dan gangguan komunikasi sosial. Kemudian yang kelima, penyakit ADHD. Penyakit mental ini membuat penderitanya jadi sulit memusatkan perhatian dan punya perilaku impulsif dan hiperaktif. Kemudian yang keenam, gangguan spektrum autism. Penderita mengalami gangguan pada perkembangan bahasa dan kemampuannya dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan berperilaku. Kemudian yang ketujuh adalah gangguan kecemasan. Seperti namanya, gangguan ini adalah penyakit mental yang membuat penderita merasa takut, cemas, dan juga khawatir terus-menerus. Apa yang dirasakan mereka merupakan respon emosional dari suatu hal yang bisa saja nyata atau bahkan cuma ada dalam pikiran mereka saja. Kemudian yang kedelapan, agorafobia, yakni penyakit mental yang membuat penderitanya merasa takut, cemas, dan khawatir berlebihan saat berada di tempat yang dia cemaskan. Sampai pada suatu momen ini di mana penderita bahkan merasa khawatir keluar dari rumahnya sendiri. Kemudian yang kesembilan, gangguan kecemasan sosial. Ini adalah penyakit mental yang cukup umum. Penderitanya sering merasa takut sama hal-hal yang irasional dan juga dihakimi. Bila tak tertangani, gangguan kecemasan sosial bisa berdampak besar pada seseorang dan membuat dia merasa sulit berfungsi di lingkungan sosialnya. Kemudian yang ke-10 adalah gangguan panik.
Penyakit mental ini disertai dengan serangan panik yang sering muncul tiba-tiba dan tanpa alasan sama sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah gangguan kecemasan, pemisahan. Kita semua memang sangat takut berpisah dengan seseorang yang terikat dengan kita, tapi penderita penyakit mental ini merasakan keterikatan yang parah sampai merasa takut sama berpisah jauh dengan orang yang terkait dengannya. Kemudian yang selanjutnya adalah fobia spesifik yang sering mendengar namanya tapi ada bedanya dengan ketakutan biasa. Saat berhadapan dengan apa yang ditakutinya, penderita penyakit mental ini bakalan merasa gemetar, detak jantung cepat, dan bahkan ketakutan akan kematian.